Banyak pemimpin yang memiliki kesadaran, Mas Hendra, Mhm. tetapi masyarakat kurang memotivasi, kurang memuji yang Mmm. sadar. Kalau kita terus-menerus memuji yang sadar, yang memiliki kepemimpinan yang baik, maka yang terjadi apa? Banyak orang ingin menjadi pemimpin yang baik. Oh gitu. Jadi memberikan pujian kepada mereka yang sadar itu penting banget ya, Pak? Penting. Karena setiap orang secara manusiawi memiliki keinginan untuk dipuji. Karena setiap orang itu ingin apa? 5 kebutuhan tadi, Mhm hierarchy mhm. need of Mhm Maslow. mhm Yang mhm. keempat itu apa? Esteem need, mendapatkan penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Nah, ketika dia mengaktualisasikan dirinya sebagai pemimpin yang jujur, tapi tidak dihargai, malas juga. Iya iya iya. Nah, maka kita butuh, kalau kita memang menyukai pemimpin-pemimpin yang baik, ini yang kita puji. Sehingga semua kita yang membuat trendsetternya. Mmm. Rakyatlah trendsetter dari seorang pemimpin seperti apa yang kita inginkan. Masalahnya kan, Mhm. eee, orang yang merasa dirugikan, tokoh-tokoh, orang-orang yang korup, mafia-mafia yang ingin mengeruk apa tuh namanya, kekayaan sebanyak-banyaknya lewat Indonesia ini kan, ini merasa terancam nih, Pak. Yang jelas mereka akan sibuk menggali dosa-dosa apa nih, dari Pak Prabowo atau kemudian dari Pak Purbaya gitu kan ya. Ini mudah-mudahan kita doakan bersama, beliau berdua ini kuat, teguh, dan Ya, bisa konsisten untuk melunasi harapan rakyat Indonesia gitu ya, Pak Wayan ya, ya. ya. Tapi ada satu Ya. hal yang mungkin perlu saya tanyakan ke Pak Wayan begini deh. Kan, dengan sistem yang seperti ini Pak, milih-milih orang berdasarkan uang atau kemudian berdasarkan sistem demokrasi seperti ini kan, kita sering kadang terjebak dengan, pemimpin-pemimpin yang pura-pura, apa ya namanya ya, berpenampilan pura-pura suci gitu ya, Pak Wayan ya. Ya, Gimana sih caranya kita belajar untuk, ya. menemukan pemimpin itu atau pejabat itu yang benar-benar berjuang, eee, pokoknya dia tuh benar-benar benar gitu, bukan bukan tampak Ya, suci yang kemudian akhirnya nanti akan ya, mem-PHP rakyat gitu, itu ya. bagaimana Pak Wayan? Kalau ingin melihat kesucian orang, kita sendiri harus suci, Mas Hendra. Mmm. Sekarang ini banyak orang-orang yang batinnya sendiri nggak suci. Sehingga melihat orang suci terlihat kotor, orang kotor terlihat suci. Gitu. Jadi kalau mau melihat itu kita pakai hati nurani yang Oh paling ya ya dalam. ya. Ini agak susah sih. Nah, di samping itu demokrasi kan kita tahu sistemnya, Mas Hendra. Mmm. One man, one vote. One man one vote. Ya, satu orang profesor itu Nilainya mempunyai sama ya, sama dengan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Gitu. termasuk orang gila ya? Nah, ini berbahaya juga kan. Ya, jadi benar-benar kita harus pakai. Tetapi saya di zaman ini kan kita tahu, Mas Hendra. Di zaman AI ini, semakin banyak kita harus diajarkan kembali kepada ajaran leluhur, yaitu eling dan waspada. Eling, waspada. Waspada pada berita-berita palsu. Jangankan rakyat biasa, Mas Hendra. Dalam kisah Mahabharata, bahkan Resi Drona kena hoax. Ya, Resi Drona pernah kena hoax, Pak? kena. Dikabarkan bahwa Aswatama mati, Oh iya langsung iya iya iya. hilang semangatnya. Padahal yang mati cuma gajah. Gajah ya. Gajah Aswatama yang mati, tapi dia merasa itu anaknya. Gitu. Jadi, kalau kita tidak waspada sebagai orang biasa, bahkan seorang guru bisa terjebak dalam ketidakWaspadaan. Mhm mhm. Sehingga saya sendiri mempraktekkan itu, Mas Hendra. Selalu menyimpan skeptisme. Apapun Mmm. berita-berita, selalu saya skeptis. Bener nggak ya gitu ya? Ya benar, saya cari perbandingan. Ya, ketika ada orang menjelekkan, saya cari jangan-jangan orang ini ada masalah dengan ini. Iya iya iya. Ketika ada orang memuji, Heeh jangan-jangan heeh. orang ini dapat sesuatu. Karena ketika orang dapat sesuatu, semuanya dipuji. Nah, Ketika orang tidak mendapatkan sesuatu, yang jelek terlihat, yang baik terlihat jelek. Nah, kalau kita nggak waspada, kita terjebak ke dalam pusaran itu, Mas. jadi kita harus menyisakan skeptisisme dulu ketika Ya, kemudian mendapatkan berita ya, apapun gitu ya, Pak, ya? persis, persis. Harus kita waspadai. Validasi gitu ya? Ya, Mmm. ya. Karena di dalam diri kita itu kan penuh dengan maya, Mas. Iya 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 iya. Hal-hal yang palsu-palsu gitu. Terus gini, kan bagaimanapun juga pemimpin itu kan lahir tercermin dari kualitas rakyatnya, Pak. Ya, Maksudnya, ya kita-kita semuanya ya, ini gitu, itu persis. mencerminkan calon Ya, pemimpin kita gitu. mm, Nah, bagaimana sih Pak,
apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya, setiap individu, supaya kemudian bisa muncul orang-orang dengan nyali untuk benar-benar berpihak kepada eh, kepentingan rakyat, bukan Ya. oligar, itu semakin banyak gitu. Akan muncul purbaya-purbaya lainnya yang lebih banyak gitu. Itu Ya. bagaimana Pak? Apa kontribusi kita? Yang pertama tentu kita semua, tapi nggak mungkin kan. Kita contohlah Amerika. Menurut kita kan Amerika negara lebih maju dari kita. Ya. Secara demokrasi lebih maju, secara intelektual lebih maju. Tetapi apakah dengan semakin banyaknya orang-orang maju itu yang terpilih adalah orang yang Hmm. sesuai dengan rakyat yang maju? Belum tentu juga. Mm-mm. Kita nggak pernah tahu. Pada akhirnya kita hanya bisa cek and recheck sebelum dan sesudah, selama juga. Nah, kalau misalnya setelah dipantau, ternyata tidak cocok, ya udah ganti aja biasa. Ya, karena belum tentu semua orang yang awalnya kita anggap jelek itu ketika naik menjadi jelek, belum tentu yang awalnya baik ketika naik tetap baik, belum tentu, Mas. Belum tentu. Contoh nih ketika misalnya kisah, saya suka sekali kisah Mahabharata dipakai begitu. Ketika Karna diangkat menjadi adipati, ya dia malah memusuhi Pandawa, padahal Pandawa saudaranya sendiri. Dia terjebak kepada pujian-pujian dari Korawa gitu. Nah kita nggak pernah tahu Mas Hendra. Padahal dia lahir dari ibu yang sama, Ibu Kunti, dengan Arjuna dan Yudhistira dan Bima. Nah artinya apa? Selalu kita nggak bisa mengatakan setiap orang 100% baik. Ketika dia diberi jabatan dan dia tidak bisa amanah, ya udah beresin. Artinya mau reshuffle, mau apa, itu kan kembali kepada kita. Nah, yang mungkin penting di kemudian waktu adalah bagaimana regulasinya kita. Kalau ada pemimpin yang sudah diangkat oleh rakyat untuk 5 tahun ke depan, tapi kalau sebelum 5 tahun sudah ketahuan ininya, ada nggak regulasi atau undang-undang yang memungkinkan pemimpin itu pun direshuffle dan diganti oleh atau dilakukan sistem penggantian yang lain dari sebelumnya gitu. Ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya kan apa yang dilakukan Pak Purbaya ini kan harapan masyarakat kan itu bisa diperluas tidak hanya di wilayah kementerian saja gitu ya, tapi juga di berbagai macam sektor, even itu di lembaga legislatif, yudikatif, termasuk sekarang yang lagi rame itu reformasi birokrasi Polri dan lain sebagainya itu kan bisa tersentuh gitu ya Pak ya. Cuman ketika hanya sistem saja yang berubah, tapi kesadaran kolektif masyarakatnya itu nggak berubah Pak Wayan. Misal nih, oke lah ya, oknum polisi kalau kamu menerima suap, kamu nanti akan begini, diancam, ditakut-takuti gitu. Masyarakatnya masih hobi nyuap. Sama saja gitu. Bagaimana antara sistem dengan kesadaran kolektif itu dan bagaimana supaya kita bisa memunculkan kesadaran kolektif ini, Pak Wayan? Mas Hendra mungkin pernah dengar circle itu. Circle of control, circle of influence, circle of concern. Nah, sekarang contohnya Pak Purbaya sebagai Menkyu ada di circle of control di Kementerian Keuangan. Sebagai the leader di sana, mampu nggak di circle of control di Departemen Keuangan dengan segala aparat-aparatnya itu bisa nggak dikontrol atau bisa nggak di-influence, dipengaruhi untuk berubah? Itu dulu. Setelah itu, baru mikirkan ke concern ke yang lain, circle of concern. Nah, kalau kemudian efek dari influennya internal itu menimbulkan efek misalnya perubahan pada misalnya di circle yang lain, misalnya di kepolisian misalnya. Maka di sana muncul leader yang mampu mengontrol juga circle-nya, mampu mempengaruhi sekitar-sekitar circle itu, mampu lebih luas lagi. Kalau sudah demikian, baguslah. Tapi sayangnya kan kadang-kadang yang kita temukan, single fighter. Single fighter bahkan di circle of control-nya sendiri tidak mampu mengontrol semua. Iya. Nah, bagaimana kita berharap di circle of control sendiri belum berhasil, tiba-tiba menginfluence circle of control yang lain.
di departemen-departemen yang lain. Ini agak susah juga kan. Nah, inilah yang kemudian Mas Hendra sampaikan tadi itu. Kita butuh kemampuan untuk melakukan kesadaran kolektif. Nah, siapa yang bisa itu? Tentu pimpinan tertinggi. Tetapi kita tahu Mas Hendra, sudah pernah diceritakan bahwa apa? Ketika seseorang ingin mengubah dunia, dia gagal, dia ingin mengubah negara. Ketika dia ingin mengubah negara, dia gagal, dia ingin mengubah provinsinya dan seterusnya. Pada akhirnya sebelum mati dia mengatakan, aku hanya bisa mengubah diriku sendiri. Nah, jadi dalam hal ini, sebelum kita berpikir untuk mengubah negara, kita semua, yuk kita ubah diri kita sendiri dulu lah. Iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Inilah yang Kalau memunculkan heeh, kesadaran kolektif. Gitu. kalau sudah diri sendirinya udah berubah semuanya, Ya. tidak hanya muncul menteri koboi, tapi nanti juga muncul polisi koboi, Oh ya, semua iya, rakyat koboi. Ya, anggota dewan yang koboi ya, gitu kan. ya, Kan ya. seru ya Pak Wayan ya. Seru. Jadi Mm-mm. kesatria-kesatria Nusantara pada tampil di level dan bidangnya masing-masing gitu. Ya. Jadi menteri, jadi Mm-mm. presiden, jadi TNI, jadi polisi gitu. Ini kan sebenarnya indah Mm-mm. banget loh ketika Ya, kemudian polisi ternyata ya, Indonesia sekarang wajahnya beda gitu ya. ya, Itu kan dirindukan banyak orang ya. gitu. Mm-mm. Tapi munculnya orang-orang seperti Kang Deddy, munculnya orang-orang seperti Pak Menkyu, terus kemudian ketulusan dan keikhlasannya Pak Prabowo, ini apakah kemudian menjadi bukti bahwa ini cermin dari sebuah transisi zaman, Pak Wayan? Jadi mulai bermunculan pemimpin-pemimpin yang dirinya dipenuhi dengan kesadaran gitu, pemimpin-pemimpin yang sadar gitu, Pak. Ya. Banyak pemimpin yang memiliki kesadaran, Mas Hendra. Mm-mm. Tetapi masyarakat kurang memotivasi, kurang memuji yang sadar. Kalau kita terus-menerus memuji yang sadar, yang memiliki kepemimpinan yang baik, maka yang terjadi apa? Banyak orang ingin menjadi pemimpin yang baik. Oh gitu. Jadi memberikan pujian kepada mereka yang sadar itu penting banget ya, Pak. Penting. Karena setiap orang secara manusiawi memiliki keinginan untuk dipuji. Karena setiap orang itu ingin apa? 5 kebutuhan tadi, hierarchy need of Maslow. Yang keempat itu apa? Esteem need, mendapatkan penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Nah, ketika dia mengaktualisasikan dirinya sebagai pemimpin yang jujur, tapi tidak dihargai, malas juga. Nah, maka kita butuh, kalau kita memang menyukai pemimpin-pemimpin yang baik, ini yang kita puji. Sehingga semua kita yang membuat trendsetternya. Rakyatlah trendsetter dari seorang pemimpin seperti apa yang kita inginkan. Kan kalau demand-nya begitu, maka supply-nya kan begitu kan. Nah, karena demand kita seolah-olah kita senang mendapatkan pejabat-pejabat yang memudahkan kita. Misalnya, aku kalau minta sumbangan sama pejabat ini gampang. Nanti dia juga minta sumbangan suara sama kita. Gitu. Nah, jadi kita harus belajar untuk apa? Belajar untuk memulai kembali dari ini. Ya. Tanah subur akan menghasilkan pohon yang subur. Rakyat ini adalah tanah yang subur. Kalau rakyat menyuburkan dirinya dengan kebaikan, kebenaran, kesadaran, nanti di sana akan tumbuh pemimpin-pemimpin yang penuh kesadaran. Karena itu yang diinginkan masyarakat. Oke. Saya kira seperti itu. Tapi sampai di detik ini, Pak Wayan masih optimis dengan Republik ini? Pilihannya cuma 2, Mas Hendra. Mau pesimis apa optimis? Gitu. Kalau kita masih boleh memiliki keyakinan, ya, akan selalu tiba saatnya matahari bersinar, Mas Hendra. Kabut akan segera berlalu, gitu ya. Negeri ini pernah besar. Kita harus membangunnya, Mas. Jangan sampai apa yang diwariskan leluhur ini menjadi sia-sia karena kita tidak memiliki optimisme, tidak memiliki keberanian untuk berharap. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang. Kalaupun kita tidak bisa menikmatinya, mungkin anak cucu kita menikmatinya, atau mungkin kita menikmatinya pada kelahiran berikutnya. Tanah yang sama, dalam tubuh yang berbeda, Mas Hendra.
Mudah-mudahan seperti itu ya, Ya, teman-teman semuanya. Jadi, nggak ada langkah lagi kecuali kita harus memulainya dari diri kita sendiri, apa yang sudah menjadi, kita punya tempat sendiri-sendiri gitu ya. Tidak harus kemudian semuanya jadi menteri kayak Pak Purbaya, jadi presiden kayak Pak Prabowo gitu ya. Tapi mari kita sama-sama melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap diri kita sendiri, sehingga makin hari kita makin sadar, kesadaran kolektif itu akhirnya terwujud, dan dengan sendirinya ya pemimpin-pemimpin yang sadar juga akan semakin banyak gitu. Sehingga kita eh, ini bisa kita lakukan sebagai wujud aktualisasi dari rasa cinta dan terima kasih kita kepada leluhur-leluhur di tanah Nusantara gitu ya. Baik, Pak Wayan Mustika, kita akan kembali dengan topik dan tema yang berbeda. Terima kasih banyak atas analisis dan ya, perspektifnya yang mencerahkan pagi hari ini. Suksma, Pak Wayan. semua Mas Hendra. Mungkin pertanyaan ini berangkat dari pengalaman hidupnya teman-teman gitu ya. Eh, Kan kita tahu bahwa cinta itu kan katanya berasal dari Tuhan gitu. Nah, dalam tataran praksisnya, dalam realitanya, banyak loh orang yang terluka dan menderita itu karena cinta gitu. Nah, bagaimana itu, Pak? Iya, cinta itu seperti pisau bermata dua, Mas Hendra. Oke. Di satu sisi dia membuat orang melekat. Di sisi yang lain, kemelekatan itu sendiri menciptakan penderitaan. Hmm. Maka yang kita perlu lakukan adalah belajar untuk cukup. Mencintai secara cukup, Mas Hendra. Mencintai secara cukup. Cukup, ya. Karena yang disebut mencintai secara cukup itu adalah cinta yang dipegang tapi bukan Genggam. digenggam erat-erat gitu. Cuma dipegang. Cinta itu sebagai pegangan. Kalau digenggam, dibawa kemana-mana, dia malah nggak berguna, Mas Hendra. Tapi parameter yang bisa kita rasakan mungkin secara pikiran, Ya. secara perasaan apa, Pak? Indikator bahwa, oh, aku ini sudah mengimplementasikan cinta secara cukup. Gitu apa? Ya. Ciri-cirinya adalah kita nggak ada penderitaan. Oke. Karena cinta itu seperti apa ya? Seperti ketika kita memberi sesuatu tanpa berharap apa-apa. Ya, misalnya kita punya hewan peliharaan di rumah nih. Kita merawatnya dengan penuh cinta, tetapi nggak pernah merasa tersakiti oleh apa yang dia lakukan pada kita. Misalnya nih kita punya kambing atau sapi misalnya. Dia buang kotoran, ya kita nggak marah-marah ketika kita membersihkan kotorannya. Ketika harus mencarikan dia makan, kita carikan makan. Ada kemarahan nggak di situ? Ada harapan nggak dia akan bilang terima kasih? Enggak. Kita tahu. Kita hanya memancarkan cinta, bukan menginginkan sesuatu. Itu definisi cinta yang hakiki seperti itu ya, Pak? Seperti itu. Jadi dia Sederhananya. kita bisa mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami gitu. Ya. Ketika kita mencintai Tuhan pun kadang-kadang kita memohon balasan kan. Ya Tuhan, aku mencintaimu, tolonglah. Bebaskan aku dari kemiskinan. Iya, Masih ada keinginan. Iya. Tapi ketika kita mencintai hewan-hewan peliharaan kita, burung gitu, burung. Ketika dia tidak berkicau, apa kita marahin? Enggak pernah. Ketika dia berkicau, kita bersyukur. Ketika dia buang kotoran, bahkan kita nggak izinkan sampai menggunung. Ya. Kalau misalnya harga makanan naik, apa yang kita lakukan? Kita nggak marah-marah dengan harga makanan burung naik, kita belikan aja. Walaupun harus ke kota untuk membeli makanan burung, kita belikan. Dan ketika dia mati, memang wajar mati, kita sedih. Nah, di situ kita paham bahwa apa? Cinta itu kadang-kadang sesederhana itu, Mas Hendra. Sesederhana ketika kita mencintai sesuatu yang tidak mengharapkan kembali apa-apa pada kita.